Kisah kejadian Fatu Makkah. Fatu Makkah memiliki arti, yakni menaklukkan kota Makkah. Fatu Makkah terjadi pada 8 Hijriah. Yang dulunya kota Makkah menjadi kota yang berbentuk kezaliman dan kesyirikan menjadi kota Islam dan berruh tauhid dan sunnah. 1. Sebab terjadinya Fatu Makkah. Diawali dari perjanjian damai antara kaum muslimin Madinah dengan orang-orang musyrikin Quraisy yang ditandatangani pada nota kesepakatan Sulh Hudaybiyah pada tahun 6 Hijriah. Termasuk di antara nota perjanjian adalah siapa saja diizinkan untuk bergabung pada salah satu kubu, baik kubu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin Madinah atau kubu orang kafir Quraisy Makkah. Dikarenakan itu, bergabunglah suku Khuza'ah di kubu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan suku Bakar bergabung di kubu orang kafir Quraisy. Padahal dulu di zaman jahiliyah terjadi pertumpahan darah antara dua suku ini dan saling bermusuhan sampai saat itu juga. Dengan adanya perjanjian Hudaybiyah, masing-masing suku memiliki gencatan senjata. Namun secara licik, Bani Bakar menggunakan kesempatan ini untuk melakukan balas dendam kepada suku Khuza'ah. Bani Bakar melakukan serangan mendadak di malam hari pada Bani Khuza'ah ketika mereka sedang di mata air mereka. Secara diam-diam, orang kafir Quraisy mengirimkan bantuan personil dan senjata pada Bani Bakar. Akhirnya, datanglah beberapa orang di antara suku Khuza'ah menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Mereka mengabarkan tentang pengkhianatan yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy dan Bani Bakar. Karena merasa bahwa dirinya telah melanggar perjanjian, orang kafir Quraisy pun mengutus Abu Sufyan ke Madinah untuk memperbarui isi-isi perjanjian. Sesampainya di Madinah, dia memberikan penjelasan panjang lebar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun beliau tidak menanggapinya dan tidak memperdulikannya sama sekali. Akhirnya Abu Sufyan menemui Abu Bakar dan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu agar mereka memberikan bantuan untuk membujuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun usahanya ini sia-sia dan gagal. Terakhir kalinya dia menemui Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu agar memberikan pertolongan kepadanya di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kesekian kalinya Ali pun menolak permintaan Abu Sufyan. Dunia terasa sempit bagi Abu Sufyan. Dia pun terus memelas agar diberi solusi. Kemudian Ali memberikan saran, "Demi Allah, aku tidak mengetahui sedikit pun solusi yang bermanfaat bagimu. Akan tetapi, bukankah engkau seorang pemimpin Bani Kinanah? Maka bangkitlah dan minta sendiri perlindungan kepada orang-orang. Kemudian kembalilah ke daerahmu." Abu Sufyan berkata, "Apakah menurutmu ini akan bermanfaat bagiku?" Ali menjawab, "Demi Allah, aku sendiri tidak yakin. Tetapi aku tidak memiliki solusi lain bagimu." Abu Sufyan kemudian berdiri di masjid dan berkata, "Wahai manusia, aku telah diberi perlindungan oleh orang-orang." Lalu dia naik ontanya dan beranjak pergi menuju ke Makkah. Dengan adanya pengkhianatan ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat untuk menyiapkan senjata dan perlengkapan perang. Beliau mengajak semua sahabat untuk menyerang Makkah lalu bersabda, "Ya Allah, buatlah orang-orang Quraisy tidak melihat dan tidak mendengar kabar hingga aku tiba di sana secara tiba-tiba." Dalam kisah ini ada pelajaran penting yang bisa dipetik, bahwa kaum muslimin dibolehkan untuk membatalkan perjanjian damai dengan orang kafir Quraisy, orang kafir. Namun pembatalan perjanjian damai ini harus dilakukan seimbang. Artinya tidak boleh sepihak, tetapi masing-masing harus tahu satu sama lain. Allah berfirman, "Wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fambidh ilaihim ala sawa. Innallaha la yuhibbul khainin." Yang artinya, jika kamu khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka yang sama-sama tahu. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. 2. Kisah Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu. Untuk menjaga misi kerahasiaan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus satuan pasukan sebanyak 80 orang menuju perkampungan antara Dzul Khasyab dan Dzul Marwah pada bulan awal Ramadan.
Hal ini beliau lakukan agar ada anggapan bahwa beliau hendak menuju ke tempat tersebut. Sementara itu, ada seorang sahabat Muhajirin, Hatib bin Abi Balta'ah, menulis surat untuk dikirimkan ke orang Quraisy. Isi suratnya mengabarkan akan keberangkatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuju Mekah untuk melakukan serangan mendadak. Surat ini beliau titipkan kepada seorang wanita dengan upah tertentu dan langsung disimpan di gulungannya. Namun Allah Zat yang Maha melihat lagi Maha mengetahui mewahyukan kepada nabinya tentang apa yang dilakukan oleh Hatib. Beliau pun mengutus Ali dan Al-Miqdad untuk mengajar wanita yang membawa surat tersebut. Setelah Ali berhasil menyusul wanita tersebut, beliau langsung meminta suratnya. Namun wanita itu berbohong dan mengatakan bahwa dirinya tidak membawa surat apapun. Ali memeriksa hewan tunggangannya, namun tidak mendapatkan apa yang dicari. Ali radhiyallahu anhu berkata, "Aku bersumpah demi Allah, Rasulullah SAW tidak bohong. Demi Allah, engkau keluarkan surat itu atau kami akan menelanjangimu." Setelah tahu kesungguhan Ali radhiyallahu anhu, wanita itu pun menyerahkan suratnya kepada Ali bin Abi Thalib. Sesampainya di Madinah, Ali langsung menyerahkan surat tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam surat tersebut tertulis nama Hatib bin Abi Balta'ah. Dengan bijak, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan alasan Hatib. Hatib bin Abi Balta'ah pun menjawab, "Jangan terburu menuduhku, wahai Rasulullah. Demi Allah, aku orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Aku tidak murtad dan tidak mengubah agamaku. Dulu aku adalah anak angkat di tengah Quraisy. Aku bukanlah apa-apa bagi mereka. Di sana aku memiliki istri dan anak, sementara tidak ada kerabatku yang bisa melindungi mereka. Sementara orang-orang yang bersama Anda memiliki kerabat yang bisa melindungi mereka. Oleh karena itu, aku ingin ada orang yang bisa melindungi kerabatku di sana." Dengan serta-merta, Umar bin Al-Khattab menawarkan diri. "Wahai Rasulullah, biarkan aku memenggal lehernya, karena dia telah mengkhianati Allah dan Rasulnya serta bersikap munafik." Rasulullah SAW dengan bijak menjawab, "Sesungguhnya Hatib pernah ikut perang Badar. Allah berfirman dengan pasukan Badar, 'Berbuatlah sesuka kalian, karena kalian telah saya ampuni.'" Umar pun menangis sambil mengatakan, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Demikianlah maksud hati Hatib. Beliau berharap dengan membocorkan rahasia tersebut bisa menarik simpati orang-orang Quraisy terhadap dirinya, sehingga mereka merasa berhutang budi terhadap Hatib. Dengan keadaan ini, beliau berharap orang-orang Quraisy mau melindungi anak dan istrinya di Mekah. Meskipun demikian, perbuatan ini dianggap sebagai bentuk pengkhianatan dan dianggap sebagai bentuk loyal terhadap orang kafir karena dunia. Tentang kisah sahabat Hatib radhiyallahu anhu ini diabadikan oleh Allah dan dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billah." Yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad, karena rasa kasih sayang, padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan mengusir kamu karena kamu beriman kepada Allah." Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 1. Satu pelajaran penting yang bisa kita ambil dari kisah Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu ini adalah bahwa sesungguhnya orang yang memberikan loyalitas terhadap orang kafir sampai menyebabkan ancaman bahaya terhadap Islam, pelakunya tidaklah divonis kafir selama loyalitas ini tidak menyebabkan kecintaan karena agamanya. Pada ayat di atas, Allah menyebut yang melakukan tindakan semacam ini dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan bahwa status mereka belum kafir. Adapun kelanjutannya, teman-teman bisa baca sendiri pada akun IG saya. Saya akan memposting tentang Fatu Makkah dan peperangannya. Pada masa peperangan itu, ada beberapa sahabat yang meninggal dunia, dan ada beberapa juga orang yang dulunya kafir Quraisy masuk Islam, dan tentunya mendapatkan nikmat surga. Dan juga saya juga mendapatkan tentang kisah ini pada website namanya muslim.or.id, dan juga teman-teman bisa mengakses linknya pada deskripsi video ini. Oke, syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa, manba'ul Mustafa, sayyidul anbiya, mish'alum fil wafa, kana fi 'atfihi lil yatama difa. Mustafa,
منبع